Perhatikan ilustrasi berikut. Pernahkah kalian memperhatikan kaca bagian depan mobil yang diberi lapisan Polaroid? Lapisan Polaroid berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk melalui kaca mobil. Lapisan Polaroid dapat mengurangi efek yang menyilaukan mata dan kelelahan mata sehingga memberikan kenyamanan penglihatan yang lebih baik bagi pengemudi. Peristiwa tersebut merupakan contoh polarisasi gelombang cahaya. Polarisasi merupakan salah satu sifat dari gelombang cahaya. Apakah yang dimaksud dengan polarisasi gelombang cahaya? Apa sajakah jenis-jenis polarisasi gelombang cahaya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep polarisasi pada gelombang cahaya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Polarisasi gelombang cahaya dapat didefinisikan sebagai peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Karena gelombang cahaya merupakan salah satu jenis gelombang transversal, gelombang cahaya dapat mengalami polarisasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi memiliki dua arah getar dan dilewatkan pada celah polarisator yang hanya memiliki satu sumbu arah getar. Setelah melewati celah polarisator, gelombang cahaya hanya mempunyai satu arah getar yang dikenal sebagai gelombang cahaya terpolarisasi. Pada pembelajaran sebelumnya, telah diketahui bahwa gelombang cahaya memiliki arah getaran medan listrik dan medan magnetik yang saling tegak lurus. Keduanya juga tegak lurus terhadap arah rambat gelombang cahaya. Perlu diketahui bahwa kuat medan listrik jauh lebih besar daripada kuat medan magnetik, sehingga hanya arah getaran medan listrik yang diperhitungkan pada peristiwa polarisasi cahaya. Contoh sumber cahaya yang tidak terpolarisasi yang dapat digunakan untuk mengamati efek polarisasi cahaya adalah lampu senter. Secara umum, gelombang cahaya memiliki beberapa sifat gelombang sebagai berikut. Pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, polarisasi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas pemantulan, pembiasan, difraksi,
dan interferensi pada gelombang cahaya. Pada video pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas 3 jenis polarisasi yang dapat terjadi pada gelombang cahaya, yaitu sebagai berikut. Polarisasi dengan penyerapan selektif, polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan, polarisasi dengan hamburan. Mari kita simak penjelasannya satu persatu berikut ini. Pertama, polarisasi dengan penyerapan selektif. Salah satu metode yang digunakan untuk menghasilkan gelombang cahaya terpolarisasi adalah menggunakan polaroid. Polaroid digunakan untuk meneruskan arah getar gelombang cahaya yang sejajar dengan sumbu transmisi polaroid dan menyerap arah getar lainnya. Metode polarisasi cahaya tersebut dikenal juga sebagai polarisasi dengan penyerapan selektif. Perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi tersebut menampilkan susunan 2 keping polaroid yang diletakkan sejajar. Polaroid pertama disebut polarisator, sedangkan polaroid kedua disebut analisator. Polarisator berfungsi untuk menghasilkan gelombang cahaya terpolarisasi dari gelombang cahaya tak terpolarisasi. Sementara itu, analisator berfungsi untuk mengurangi intensitas gelombang cahaya terpolarisasi. Ketika sumbu transmisi dari polarisator dan analisator dipasang sejajar, gelombang cahaya yang diteruskan akan terpolarisasi. Sementara itu, ketika sumbu transmisi dari polarisator dan analisator dipasang tegak lurus atau bersilangan, tidak ada gelombang cahaya yang dapat diamati. Eksperimen polarisasi dengan penyerapan selektif pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yang bernama Etienne Louis Malus 1775 sampai 1812. Menurut Malus, intensitas gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi memiliki intensitas cahaya I0. Sedangkan intensitas cahaya terpolarisasi setelah melewati polarisator dapat dinyatakan sebagai berikut. I1 sama dengan 1/2 dikali I0 yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Selanjutnya, gelombang cahaya dengan intensitas cahaya I1 akan melewati analisator, sedangkan gelombang cahaya yang keluar melalui analisator akan memiliki intensitas cahaya I2. Jika sudut antara sumbu transmisi polarisator dan analisator adalah θ, hubungan antara I1 dan I2 dapat dinyatakan sebagai berikut. I2 sama dengan I1 dikali kosinus kuadrat θ sama dengan 1/2 dikali I0
dikali kosinus kuadrat theta yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Persamaan 2 dikenal juga sebagai hukum Malus. Variabel I0 adalah intensitas gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi dalam satuan watt per meter kuadrat. I1 adalah intensitas gelombang cahaya terpolarisasi setelah melewati polarisator dalam satuan watt per meter kuadrat. I2 adalah intensitas gelombang cahaya terpolarisasi setelah melewati analisator dalam satuan watt per meter kuadrat. Serta theta adalah sudut antara sumbu transmisi polarisator dan analisator dalam satuan derajat. Supaya kalian lebih mudah memahami cara menentukan intensitas gelombang cahaya terpolarisasi melalui penyerapan selektif, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal 1. Seberkas cahaya dilewatkan pada 2 keping kaca polaroid yang arah polarisasi satu sama lain membentuk sudut 60 derajat. Jika intensitas cahaya datang adalah 100 watt per meter kuadrat, berapakah intensitas cahaya yang telah melewati kedua polaroid tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, I0 sama dengan 100 watt per meter kuadrat. Theta sama dengan 60 derajat. Ditanya, berapakah intensitas cahaya yang melewati kedua polaroid atau I2? Jawab, untuk menentukan intensitas cahaya yang telah melewati kedua polaroid, kita dapat menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. I2 sama dengan 1/2 dikali I0 dikali kosinus kuadrat theta. Substitusikan nilai I0 sama dengan 100 watt per meter kuadrat dan nilai theta sama dengan 60 derajat ke dalam persamaan. Kosinus kuadrat 60 derajat dapat ditulis juga menjadi kuadrat dari kosinus 60 derajat. Nilai kosinus 60 derajat adalah 1/2. Dengan menyederhanakan persamaan, akan diperoleh I2 sama dengan 12,5 watt per meter kuadrat. Jadi, intensitas cahaya yang telah melewati kedua polaroid adalah 12,5 watt per meter kuadrat. Kedua, polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan. Gelombang cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi melalui pemantulan dan pembiasan. Perhatikan ilustrasi berikut. Seberkas sinar datang melewati bidang batas 2 medium dengan indeks bias berbeda, yaitu N1 dan N2. Sehingga sebagian sinar datang akan dipantulkan dan sebagian lagi akan dibiaskan dengan sudut bias R. Jika sinar pantul dan sinar bias saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, sinar pantul tersebut dapat disebut sebagai sinar pantul yang terpolarisasi sempurna. Pada kondisi tersebut, sudut datang dari sinar datang disebut sebagai sudut polarisasi
IP. Percobaan polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan pertama kali diteliti oleh seorang ilmuwan asal Skotlandia yang bernama David Brewster 1781 sampai 1868. Menurut Brewster, hubungan sudut polarisasi dan sudut bias dengan sudut antara sinar pantul dan sinar bias dapat dinyatakan sebagai berikut. IP ditambah R ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Dengan menyederhanakan persamaan, diperoleh R sama dengan 90 derajat dikurangi IP yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Dengan menggunakan persamaan Snellius, hubungan antara sudut polarisasi dan indeks bias dari dua medium dapat diturunkan menjadi persamaan berikut. N1 dikali sinus IP sama dengan N2 dikali sinus R. Dengan menyubstitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan, diperoleh N1 dikali sinus IP sama dengan N2 dikali sinus dalam kurung 90 derajat dikurangi IP. N1 dikali sinus IP sama dengan N2 dikali kosinus IP. Sinus IP dibagi kosinus IP sama dengan N2 dibagi N1. Tangen IP sama dengan N2 dibagi N1 yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Persamaan 4 dikenal sebagai hukum Brewster. Variabel IP adalah sudut datang dari sinar datang dalam satuan derajat. R adalah sudut bias dari sinar bias dalam satuan derajat. N1 adalah indeks bias medium pertama. Dan N2 adalah indeks bias medium kedua. Supaya kalian lebih mudah memahami cara menentukan sudut polarisasi dari percobaan polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Soal 2. Jika indeks bias udara adalah 1 dan indeks bias air adalah 4/3, berapakah sudut polarisasi dari berkas cahaya matahari yang mengenai permukaan air? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 4/3. Ditanya, berapakah sudut polarisasi dari berkas cahaya matahari yang mengenai permukaan air atau IP? Untuk menentukan sudut polarisasi dari berkas cahaya matahari yang mengenai permukaan air, kita dapat menggunakan persamaan 4 sebagai berikut. Tangen IP sama dengan N2 dibagi N1. Substitusikan nilai N1 sama dengan 1 dan nilai N2 sama dengan 4/3 ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh tangen IP sama dengan 4/3. IP sama dengan inverse tangen dari 4/3. Dengan menyederhanakan persamaan, akan diperoleh IP sama dengan 53 derajat. Jadi,
Sudut polarisasi dari berkas cahaya matahari yang mengenai permukaan air adalah 53 derajat. Ketiga, polarisasi dengan hamburan. Polarisasi gelombang cahaya juga dapat terjadi karena peristiwa hamburan. Apakah yang dimaksud dengan hamburan? Hamburan dapat didefinisikan sebagai peristiwa penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel. Jika gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi datang mengenai partikel-partikel, elektron-elektron dalam partikel dapat menyerap dan memancarkan kembali dari gelombang cahaya tersebut. Artinya, gelombang cahaya yang diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel mengalami hamburan. Hamburan dapat menyebabkan gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi menjadi gelombang cahaya yang terpolarisasi sebagian atau terpolarisasi sempurna. Perhatikan ilustrasi polarisasi gelombang cahaya oleh peristiwa hamburan berikut ini. Ilustrasi tersebut menunjukkan gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi dihamburkan oleh suatu molekul. Elektron-elektron dalam molekul akan bergetar pada suatu bidang yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang cahaya semula. Getaran elektron-elektron dalam molekul akan meradiasikan gelombang cahaya dalam berbagai arah. Gelombang cahaya yang diradiasikan langsung tegak lurus terhadap bidang getaran elektron-elektron dalam molekul, yaitu arah A, adalah gelombang cahaya tak terpolarisasi. Sementara itu, gelombang cahaya yang diradiasikan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang cahaya datang semula, yaitu arah C, adalah gelombang cahaya terpolarisasi sempurna. Adapun gelombang cahaya yang diradiasikan berada di antara arah A dan arah C, yaitu arah B, adalah gelombang cahaya terpolarisasi sebagian. Fenomena menarik dari peristiwa polarisasi dengan hamburan adalah langit yang tampak berwarna biru pada siang hari. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Peristiwa tersebut disebabkan oleh hamburan cahaya. Intensitas cahaya yang dihamburkan bergantung pada panjang gelombang cahaya tersebut. Makin besar panjang gelombang cahaya, makin sedikit gelombang cahaya yang dihamburkan oleh molekul mudara. Makin besar panjang gelombang cahaya, makin sedikit gelombang cahaya yang dihamburkan oleh molekul udara. Cahaya merah memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada cahaya biru, sehingga cahaya merah dihamburkan lebih sedikit daripada cahaya biru. Oleh karena itu, langit tampak berwarna biru. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama,
Polarisasi gelombang cahaya dapat didefinisikan sebagai peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya. Kedua, polarisasi dengan penyerapan selektif merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan gelombang cahaya terpolarisasi dengan menggunakan susunan dua keping polaroid yang diletakkan sejajar. Polaroid pertama disebut polarisator, sedangkan polaroid kedua disebut analisator. Polarisator berfungsi untuk menghasilkan gelombang cahaya terpolarisasi dari gelombang cahaya tak terpolarisasi. Sedangkan analisator berfungsi untuk mengurangi intensitas gelombang cahaya terpolarisasi. Intensitas gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi memiliki intensitas cahaya I0. Sedangkan intensitas cahaya terpolarisasi setelah melewati polarisator dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, gelombang cahaya dengan intensitas cahaya I1 akan melewati analisator. Sedangkan gelombang cahaya yang keluar melalui analisator akan memiliki intensitas cahaya I2. Jika sudut antara sumbu transmisi polarisator dan analisator adalah θ, hubungan antara I1 dan I2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Persamaan tersebut dikenal juga sebagai hukum Malus. Ketiga, gelombang cahaya terpolarisasi dapat diperoleh dari cahaya tak terpolarisasi melalui pemantulan dan pembiasan. Jika seberkas sinar datang melewati bidang batas dua medium dengan indeks bias berbeda, yaitu N1 dan N2, sebagian sinar datang akan dipantulkan dan sebagian lagi akan dibiaskan dengan sudut bias R. Jika sinar pantul dan sinar bias saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, sinar pantul tersebut dapat disebut sebagai sinar pantul yang terpolarisasi sempurna. Pada kondisi tersebut, sudut datang dari sinar datang disebut sebagai sudut polarisasi IP. Hubungan sudut polarisasi dan sudut bias dengan sudut antara sinar pantul dan sinar bias dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan Snellius, hubungan antara sudut polarisasi dan indeks bias dari dua medium dapat diturunkan menjadi persamaan berikut. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Brewster. Keempat, polarisasi gelombang cahaya juga dapat terjadi karena peristiwa hamburan. Hamburan dapat didefinisikan sebagai peristiwa penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel. Jika gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi datang mengenai partikel-partikel, elektron-elektron dalam partikel dapat menyerap dan memancarkan kembali dari gelombang cahaya tersebut. Artinya, gelombang cahaya yang diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel mengalami hamburan. Hamburan dapat menyebabkan gelombang cahaya yang tidak terpolarisasi menjadi gelombang cahaya yang terpolarisasi sebagian atau terpolarisasi sempurna.